Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu akan dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, dengan kata lain mencari simpati bangsa Indonesia. Kemudian, pimpinan pemerintahan pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang yang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Wetjo Diningrat, dengan Wakil Ketua Ichibagase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Secara keseluruhan, BPUPKI memiliki 62 anggota, dan setelah semua persiapan usai, pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan. Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah badan tata usaha, semacam sekretariat, yang beranggotakan 60 orang. Badan tata usaha ini dipimpin oleh Raden Panji Suroso dengan wakil Mr. Abdul Ghaffar Pringgodipgo dan Masuda Toyohiko. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidik hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Jika Indonesia suatu saat memproklamirkan kemerdekaannya, maka Indonesia harus sudah memiliki dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI bekerja untuk merumuskan dasar negara. Dalam merealisasikan tugas-tugasnya, BPUPKI melakukan beberapa sidang. Adapun sidang-sidang BPUPKI antara lain: Sidang BPUPKI pertama. Persidangan BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Chuosangin, yang pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad dari bahasa Belanda, semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Penjambon 6 Jakarta. Namun masa persidangannya sendiri diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, falsafah negara Indonesia merdeka, serta merumuskan UUD negara Indonesia. Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga 2 orang pembesar militer Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah ke-7 Jenderal Izagaki yang menguasai Jawa, serta Panglima Tentara Wilayah ke-16 Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya, pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama 4 hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.
Sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kali ini BPUPKI harus merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia terlebih dahulu, yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendapatkan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama penggerak nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Tokoh-tokoh itu adalah sebagai berikut. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 asas Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip Dasar Negara Republik Indonesia yang dia namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila Dasar Negara Republik Indonesia yang dia namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni, ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Menindaklanjuti usulan-usulan tersebut, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini bertugas menggodok-godok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, Ahmad Subarjo sebagai anggota, Muhammad Yamin anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim anggota, Abdul Kahar Muzakir anggota, Raden Abi Kusno Joko Rosujo sebagai anggota, Haji Agus Salim anggota, Alexander Andreas Maramis anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta.